Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama aku Mama Ibnu Aska. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa sharing lagi aktivitas aku yang sangatlah sederhana, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di perkampungan. Nah, ini aktivitas aku di pagi hari ini tuh aku tuh lagi ngambilin bunga pepaya ya teman-teman. Ini tuh bunga pepaya punya tetangga, cuma ini tuh udah izin ya pastinya. Dan tetangga aku tuh kebetulan baik banget, beliau itu selalu nawarin atau, ngasih sayuran gitu ya, kalau enggak ngasih ya ditawarin gitu, kalau mau katanya ambil aja gitu. Masya Allah ya, senang banget kalau kita tuh mempunyai tetangga yang baik gitu ya. Nah, tadi tuh aku tuh ngambil daun singkongnya itu deket banget ya di samping rumah aku atau di depan rumah ya, jadi tinggal ngelangkah aja gitu, jadi nggak jauh dari rumah. Nah, awalnya itu aku tuh bingung ya, hari ini tuh aku mau masak apa gitu, karena ngelihat kulkas itu udah habis stok sayurnya dan alhamdulillahnya, pas waktu aku ngelihat di samping rumah ada daun pepaya, bunga pepaya gitu ya dan juga daun singkong. Dan juga selain daun singkong, aku juga ngambil daun pepaya Jepang ya. Daun singkongnya aku petik-petik dulu sebelum direbus ya, rencananya ini si sayurnya itu mau aku langsung masak, tapi kalau untuk bunga pepaya itu nanti gitu ya dimasaknya untuk keesokan harinya, cuma mau direbusnya itu hari ini. Oh ya Bunda, ini tuh sebenarnya videonya itu udah lumayan lama, cuma baru aku upload hari ini karena kemarin-kemarin itu wifi di rumah aku tuh mati ya. Jadi Masya Allah pas waktu lagi semangat-semangatnya aku tuh live gitu untuk ngejar jam tayang, di rumah itu wifi-nya mati gitu Bun. Jadi ya udah tertunda gitu untuk videonya dan juga live streamingnya. Ngomong-ngomong live streaming, sebenarnya aku tuh males ya kalau untuk live streaming, karena kadang aku tuh suka bingung mau ngomong apa gitu, mau yang dibahas apa gitu. Terus juga kadang yang hadir itu cuma sedikit gitu ya, ada beberapa orang aja. Cuma mau gimana lagi gitu kalau nggak dibantu sama live streaming, katanya agak lambat gitu ya. Apalagi aku itu yang nonton videonya itu cuma sedikit gitu ya, paling 100 gitu atau 200 orang gitu ya yang nonton. Masya Allah ya, perjuangan seorang konten kreator itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Dan efeknya kemarin aku itu kelamaan nggak ngonten atau nggak bikin video ya, bahkan hampir beberapa minggu itu aku tuh nggak megang-megang HP karena kendala ya wifi-nya itu mati. Nah, disitulah aku tuh semangatnya itu Masya Allah turun drastis gitu Bunda, bahkan sampai aku tuh ngomong sama Pak Su sama teman-teman bahwa aku tuh pengen berhenti gitu nge-YouTube-nya. Tapi alhamdulillahnya Pak suami itu selalu kasih support, selalu kasih dukungan, katanya jangan berhenti sayang gitu, perjuangan dari awal nge-YouTube itu kan gak mudah katanya. Dan aku pikir-pikir memang benar sih ya, kenapa kalau mau berhenti nggak dari dulu gitu ya. Dan ya alhasil setelah aku pikir-pikir ya udahlah aku jalanin aja, aku lanjutin konten ini, mudah-mudahan kedepannya ada perubahan gitu ya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala sesuatunya. Pokoknya sekarang itu dijalanin aja gitu ya Bunda. Oke deh, lanjut ke videonya. Masya Allah, mohon maaf ya teman-teman, aku tuh nyerocos terus gitu dari tadi sampai-sampai videonya itu kelewat banyak ya. Nah, sambil aku tuh nunggu si daun singkongnya itu mateng, di sini aku tuh sambil metik-metik cabai dan juga cengek. Ini cabai dan juga cengeknya itu dapat beli kemarinnya. Cuma sayangnya aku tuh lupa ya bahwa di rumah itu stok sayur itu udah habis, makanya aku tuh tadi tuh ngomong ya di kulkas itu nggak ada stok sayur gitu ya, padahal aku tuh kemarinnya itu beli cengek dan juga cabe gitu ya. Masya Allah gitu, hanya ingetnya itu cabe dan juga cengek, karena memang kemarin itu beli cengek dan cabe ini nggak ada niat untuk belanja gitu loh Bunda. Jadi itu juga kebetulan pas waktu nganter Pak suami itu kemana gitu ya, dan itu ngelewatin pasar, dan aku tuh inget kalau di rumah itu nggak punya cabe dan cengek, dan alhasil aku tuh turun sebentar beli cabe dan cengek, dan aku itu benar-benar sama sekali nggak ingat bahwa di rumah itu udah habis stok sayurnya. Masya Allah ya. Dan ya alhasil gitu si sayurnya itu ya nggak beli gitu, hanya belinya itu cengek dan cabenya doang. Nah, ini alhamdulillah udah selesai aku petik, dan ini si tomatnya aku pindahin, aku campur sama cengek. Itu cengeknya itu kalau di sini tuh ngomongnya cengek hijau atau cengek putih. Kalau cengek yang kayak gitu itu biasanya cengeknya itu rasanya kurang pedas gitu ya Bunda. Nah, ini alhamdulillah untuk daun singkongnya itu sudah mateng. Ini langsung aja aku tiriskan dan lanjut setelah ini aku mau ngerebus bunga pepaya. Nah, di sini bunga pepayanya itu aku campur sama daun jambu batu ya.
ya. Ini tuh tujuannya untuk, menetralisir rasa pahit dari bunga pepaya ini. Jadi tips dari aku ya, ini tuh bener-bener manjur ya, menurut aku itu ampuh banget menghilangkan rasa pahit, di bunga pepayanya itu. Jadi kita tuh ngerebusnya itu dicampur pakai daun jambu biji ya teman-teman. Masya Allah ya, enaknya hidup di kampung itu seperti ini ya. Kalau kita itu nggak punya sayur atau lagi kehabisan stok sayur itu, kita tuh bisa ngambil, sayur di sekeliling rumah kita ya, Masya Allah gitu, alhamdulillah. Pokoknya bersyukur banget ya kalau kita tuh hidupnya itu di perkampungan, jangan khawatir kita itu nggak, bisa masak gitu ya, pasti insya Allah kalau kita tuh ada kemauan ya, insya Allah kita tuh, bisa memanfaatkan sayur-sayur yang ada di sekeliling rumah kita. Tentunya gitu ya, kita itu harus izin dulu sama orangnya gitu ya. Kayak misalkan aku gitu minta daun singkong sama tetangga aku gitu, atau, kadang juga ada jantung pisang gitu ya, pokoknya apa ajalah yang bisa dimanfaatkan untuk, kita masak gitu ya teman-teman. Masya Allah pokoknya ya kalau hidup di kampung itu berkah gitu ya, insya Allah. Dan insya Allah juga nanti kalau aku tuh udah punya budget untuk belanja ke pasar, aku tuh mau belanja mingguan juga gitu ya untuk mengisi kulkas yang sudah kosong. Oke, setelah tadi udah motong-motong daun singkong, ini lanjut aku numis untuk daun singkongnya. Di sini bumbunya itu simpel aja karena rencananya si sayurnya itu nggak mau aku santan ya, tapi mau ditumis aja gitu. Kalau di sini mah ngomongnya diongseng gitu ya. Ini bumbunya udah mateng, langsung aja aku masukkan air. Dan setelah itu aku tambahin lagi airnya karena biar nanti tuh si tekstur daun singkongnya itu lebih empuk gitu ya Bunda. Nah selain daun singkong tadi juga aku campur sama daun pepaya Jepang ya teman-teman. Mohon maaf ya Bunda, di sini tuh kadang aku tuh ngomong teman-teman, Bunda, pokoknya campur aduk gitu ya. Mohon maaf sekali, nggak tahu ya ini ngomongnya itu, belepotan banget, kadang teman-teman, kadang Bunda. Pokoknya yang penting bisa dimengerti aja gitu ya Bunda. Nah ini lanjut aku kasih seasoning ya sayurnya kayak micin, gula, dan juga garam. Kayaknya kalau masak nggak dikasih seasoning itu kayaknya, pastinya nggak enak gitu ya masakannya. Pokoknya kalau masak itu wajib dikasih, gula, garam, dan juga, micin ya. Sambil nunggu daun singkongnya itu mateng, di sini aku sambil ngebersihin bunga pepaya yang udah aku rebus. Ini ngerebusnya tadi tuh aku campur sama daun, jambu batu ya teman-teman. Ini tuh bener-bener ampuh banget menghilangkan rasa pahit ya. Pokoknya ini tuh recommended banget ya untuk teman-teman yang saat ini gitu, atau yang lagi cari-cari cara menghilangkan rasa pahit untuk bunga pepaya atau daun pepaya itu pakai daun jambu biji ya teman-teman. Itu Masya Allah bener-bener ampuh banget. Ini bunga pepayanya aku, bersihin sampai benar-benar bersih. Nah, setelah itu nanti aku mau, simpen di kulkas ya. Jadi kalau udah direbus kayak tadi tuh lebih tahan lama gitu, mau dimasaknya itu kapan aja, bisa tahan sampai 1 minggu gitu Bunda kalau udah direbus. Tapi kalau belum direbus itu nggak tahan lama gitu ya, paling 2 hari atau 3 hari itu layu atau busuk gitu. Makanya, inisiatifnya aku rebus dulu ya, bunga pepayanya, dan nanti kalau misalkan aku lagi kepingin makan, bunga pepaya atau masak bunga pepaya, bisa diambil aja gitu dari kulkas, tinggal kita masak gitu ya. Dan tadi alhamdulillah untuk daun singkongnya udah mateng. Di sini lanjut aku ngegoreng ikan asin manis. Nah, ini si bunga pepayanya aku masukkan ke dalam wadah seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini tuh enak ya, tinggal kita masukkan ke dalam kulkas. Ini bisa tahan sampai 1 minggu ya teman-teman. Nah, pokoknya untuk menu hari ini tuh simpel banget. Oh ya teman-teman, dari tadi aku ngomong, aku belum, tanya nih teman-teman lagi ngapain nih pas waktu tonton video aku, apakah lagi rebahan, apa lagi istirahat, ataupun lagi sibuk kayak aku, boleh ditulis di kolom komentar ya. Dan untuk teman-teman, terima kasih banyak ya yang selalu support video aku, yang selalu dukung video aku, Masya Allah, terima kasih banyak. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasannya
yang berlipat-lipat ganda. Dan aku juga mau mengucapkan selamat datang nih untuk teman-teman yang baru temu channel aku. Jangan lupa ya di-subscribe, di-share, dan juga di-like juga videonya agar aku tuh tambah semangat lagi bikin videonya. Nah lanjut, setelah tadi masak udah beres, ini lanjut aku tuh ngejemur pakaian untuk hari ini. Masya Allah, alhamdulillah, cuacanya itu cerah banget, makanya aku tuh ngejemur pakaiannya itu di belakang rumah. Karena kalau, musim hujan itu biasanya aku tuh ngejemur bajunya itu di depan rumah ya teman-teman, karena ini tuh lagi mumpung cuacanya itu cerah, jadi aku tuh ngejemur pakaiannya itu di belakang rumah. Oh ya, gimana nih kabar cuaca di daerah teman-teman? Kalau di daerah aku atau di kampung aku itu hampir setiap malam hujan ya teman-teman. Tapi kalau di siang hari itu, agak cerahan gitu ya, tapi di malam hari itu hampir setiap malam hujan. Dan di pagi harinya itu agak mendung-mendung gitu ya. Pokoknya masih belum nentu gitu ya, kadang panas, kadang hujan. Nah, untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang udah tonton video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf ya apabila di sepanjang video ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.